bertujuan agar kita bisa melihat. Indera penglihatan kita adalah mata. Dengan adanya mata, kita dapat melihat keadaan di lingkungan sekitar. Mata terletak di rongga mata pada wajah. Mata manusia berjumlah 1 pasang, yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Mata kita ini berbentuk bulat dan berdiameter kira-kira 25 mm. Cara kerja mata sangat bergantung kepada cahaya. Jika cahaya masuk ke mata, maka mata dapat melihat. Jika tidak ada cahaya, maka mata tidak dapat melihat. Bagian-bagian mata. Mata terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata dapat terlihat oleh kita, namun bagian dalam mata tidak dapat dilihat. Bagian luar mata. Mata memiliki alat pelindung agar tidak rusak terkena cahaya matahari maupun udara. Bagian pelindung mata terdiri atas alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alis berfungsi sebagai penahan keringat agar tidak masuk ke mata. Kelopak mata membantu mata kita terpejam atau berkedip. Tujuan mata terpejam adalah agar mata bisa beristirahat. Adapun mata berkedip bertujuan untuk menjaga mata agar tetap lembab dan juga mendorong kotoran keluar dari mata. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung mata dari cahaya matahari agar mata tidak silau. Bagian dalam mata terdiri dari kornea, sklera, iris, pupil, lensa, badan bening, retina, dan saraf mata. Kornea. Kornea adalah bagian mata paling luar berupa selaput bening. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk menuju retina. Kornea ini dikuasai oleh air mata agar tetap lembab dan terhindar oleh kotoran yang menempel. Sklera. Sklera merupakan bagian mata yang berwarna putih. Sklera ini berisi cairan yang encer. Sklera yang berada di bagian depan adalah kornea. Iris. Iris adalah bagian mata yang terletak tepat di belakang kornea. Iris memiliki warna karena mengandung pigmen. Namun, warna iris pada setiap ras berbeda-beda. Ada yang berwarna hitam, coklat, biru, dan hijau. Pupil. Pupil terletak tepat di tengah iris. Pada bagian iris, terdapat lubang yang bundar di pusatnya. Lubang inilah yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya terang, maka pupil mengecil. Jika cahaya redup, maka pupil melebar. Lensa. Lensa tidak terlihat dari luar. Lensa berada tepat di belakang pupil. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, sehingga kita dapat melihat benda secara jelas. Lensa juga berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina. Lensa dapat mencembung atau memipih. Kemampuan lensa untuk mencembung dan memipih dinamakan daya akomodasi. Badan bening. Badan bening ini merupakan cairan yang membentuk mata menjadi bola. Cairan ini berfungsi meneruskan cahaya yang telah melewati lensa. Cahaya itu selanjutnya disampaikan ke retina. Retina. Retina paling peka terhadap cahaya. Retina terletak di bagian belakang. Retina memiliki 2 bagian, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Jika penglihatan kita normal, maka cahaya akan jatuh ke bintik kuning. Namun, jika cahaya jatuh ke bintik buta, maka kita tidak dapat melihat apapun. Retina berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk, kemudian diteruskan ke saraf mata. Saraf mata. Saraf mata berfungsi meneruskan informasi yang diterima oleh mata ke otak. Informasi itu diproses otak sehingga kita bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Bagian pelengkap mata. Mata dilengkapi oleh otot dan kelenjar air mata. Otot berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri, sehingga kita bisa melihat ke segala arah. Adapun kelenjar air mata berfungsi membasahi mata agar tidak kering. Kelenjar air mata juga membersihkan mata dari kotoran yang menempel. Cara kerja mata.
membentangkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat benda tersebut. Kelainan mata. Mata bisa rusak jika tidak dirawat dengan baik. Akibatnya, penglihatan mata terganggu. Kelainan mata antara lain miopi. Miopi adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak yang jauh. Pada penderita miopi, cahaya jatuh di depan retina. Akibatnya, benda pada jarak jauh tidak dapat terlihat dengan jelas. Miopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, cahaya jatuh di belakang retina. Akibatnya, benda pada jarak yang dekat tidak dapat terlihat dengan jelas. Hipermetropi bisa dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Presbiopi. Presbiopi biasanya dialami oleh orang lanjut usia. Penderita presbiopi tidak bisa melihat benda pada jarak yang dekat dan jauh. Presbiopi dibantu dengan kacamata berlensa cekung dan cembung. Buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan mata untuk membedakan warna-warna dengan jelas. Buta warna ini ada dua macam, buta warna total dan buta warna parsial. Buta warna total tidak bisa membedakan semua warna. Penderita buta warna total hanya bisa melihat warna putih dan hitam. Adapun buta warna parsial hanya bisa melihat warna-warna tertentu, misalnya merah atau biru. Rabun senja. Rabun senja adalah berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda di waktu senja. Rabun senja disebabkan oleh tubuh kekurangan vitamin A. Mata merah. Mata merah disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam mata. Akibatnya, mata terasa gatal, perih, dan memerah. Jangan menggosok mata jika ada kotoran yang masuk. Memelihara kesehatan mata. Mata merupakan indera yang penting. Supaya mata tetap berfungsi dengan baik, kita harus menjaga kesehatannya. Beberapa upaya untuk menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membaca buku dengan jarak yang dekat. Jarak antara mata dan buku ketika membaca adalah sekitar 30 cm. Yang kedua, perhatikan kondisi penerangan ketika membaca. Jangan membaca di tempat yang gelap. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang mengandung vitamin A sangat baik untuk kesehatan mata. Yang keempat, jangan melihat matahari secara langsung. Gunakanlah kacamata pelindung saat melihat matahari. Yang kelima, tidak menonton televisi pada jarak yang dekat. Yang keenam, tidak menggosok-gosok mata saat kotoran masuk ke mata. Hal ini dapat membuat mata menjadi merah. Jika kotoran masuk, tetesi mata dengan obat tetes mata. Yang ketujuh, memeriksakan mata ke dokter spesialis mata. Teman-teman, kita baru saja belajar tentang indera penglihatan. Sekarang, mari kita mencoba soal latihan tentang indera penglihatan.